Litra? Ibu? Ya ampun, perasaan sejak teror universitas gue udah gak pernah ngeliat lu lagi dari kampus. Ya ampun, kangen juga ya teror universitas. Kan baru balik dari London lagi. Oh iya juga ya, baru ingat. Terus ini apa? Nunggu jemputan? Iya sih, ini nunggu jemputan, katanya udah deket. Terus lo sendiri? Oh sama. Oh I see. Oh anyway, lo bawa keponakan? Hah? Keponakan? Siapa? Iya, anak kecil yang di samping lo. Do you wanna build a snowman? Siapa yang besok? Bukan keponakan gue. Halo kakak. Lucu banget ya anaknya. Kakak yang ini mukanya bagus, yang ini tidak. Bocil yang gak tahu sopan santun. Di detik pertama gue ngeliat lo, gue udah yakin lo tuh gak ada lucu-lucunya. Jadi stop so imut, karena gue juga gak suka sama bocil sih. Sana. Jahat. Ibu, anak kecil Ibu, gak boleh kayak gitu. Lagian dia datang-datang udah ngerosting gue, mana gue gak kenal dia. Gak pernah diajarin sopan santun kali sama orang tuanya. Ya tetap aja. Sayang, mama papa kamu mana? Aku kesini sama pipiku, tapi pipiku pergi membeli buku. Katanya buku itu penting untuk ilmu kita, agar kita menjadi cerdas. Katanya aku adalah sosok yang cerdas, makanya di rumahku banyak bukunya. Oh, di rumah kamu banyak bukunya ya sayang. Bagus. Berarti kamu senang membaca? Suka? Gue tuh paling gak suka sama tipikal anak kayak gini, jujur. Suka. Kalau kakak yang ini pasti tidak suka membaca kan? Mukanya seperti tidak senang belajar. Kakak harus belajar supaya jadi orang yang cerdas juga seperti aku. Kata Mimi dan pipiku, belajar itu penting. Buktinya saya lebih pintar dari kebanyakan temanku di kelas karena saya sering belajar. Bocil sok pintar, sok paling dewasa, dengerin baik-baik ya pakai kuping lo. Ada beberapa poin yang lo langgar di sini. Yang pertama tadi lo datang langsung ngerosting muka gue. Yang kedua lo ngerosting lagi muka gue, ngejudge lagi muka gue nggak suka membaca dan nggak suka belajar. Yang ketiga lo nempatin diri lo seolah-olah lo tuh yang paling oke di antara kebanyakan teman lo itu. Ini gak salah nih. Kayaknya orang tua lo harus ngedidik lo lebih bagus lagi deh, Dek. Masalah tata krama, masalah personality. Kenapa tunjuk-tunjuk? Tidak suka. Kata Mimi dan pipiku tidak boleh tunjuk-tunjuk. Jangan ditunjuk-tunjuk. Malah playing victim. Tadi lo yang nunjuk-nunjuk gue duluan ya. Sekarang gue nunjuk-nunjuk lo gak terima. Emang gak beres nih pikirannya nih anak nih. Makanya dari sekarang lu pergi aja deh, sana. Gue gak suka bocil, apalagi yang model kayak gini. Astagfirullahaladzim, Ibu gak boleh bilang kayak gitu. Masih kecil liatnya. Justru karena dia anak kecil, dia harus dilurusin mulai dari sekarang. Nanti nih kalau dia dibiarin kayak gini mulu nih, so imutnya model kayak gini nih, dewasanya bakalan lebih merepotkan lagi. Dia tuh bakalan lebih cepat ngejudge orang, lebih cepat jadi NPD, lebih cepat jadi pick nih. Harus dilurusin nih anak nih, pikirannya nih, mulutnya nih. Gak boleh kayak gitu deh, harus tahu tata krama juga ke orang yang lebih dewasa. Maafin teman kakak ya sayang. Tadi itu harusnya nggak terjadi yang seperti itu. Kamu juga harus lebih memilih kalimat yang bagus untuk diucapkan ke orang lain ya sayang. Jadi nggak semua kalimat itu bisa diucapin ke orang lain. Nggak semua hal yang
yang ada di pikirannya kamu bisa diungkapkan ke orang lain. Nanti kalau misalkan ada kalimat yang nggak cocok, orangnya sakit hati, kan nggak bagus. Ya sayangnya, lain kali nggak boleh kayak gitu lagi ya. Tidak mau, minta maafnya harus dia langsung. Mimi bebeku bilang ketika kita berbuat kesalahan, kita harus mengakuinya dan meminta maaf kepada orang yang kita sakiti. Jadi kakak ini harus meminta maaf ke saya secara langsung. Gue yang harus minta maaf sama Allah. Hei, mimpi, gak akan. Lo yang mulai dari tadi ya, lo yang ngata-ngatain gue, lo yang ngejudge gue, lo yang ngehina-hina gue. Sekarang gue yang minta maaf. Gak mau. Kakak antar ke papa kamu saja ya. Ayo sayang, ayo. Tidak mau. Saya memang sengaja ke sini karena saya memang sudah pandai menyeberang jalan sendirian. Di rumah juga saya sudah pintar mandi sendiri, makan sendiri. Beda dengan teman saya di kelas. Di teman saya di kelas itu ada yang belum bisa makan sendiri, ada yang belum bisa cebok sendiri. Tidak suka. Astagfirullahaladzim, nih anak masih sebocil ini udah bergosip, udah pandai ya mulutnya bergosip. Kayaknya ini orang tuanya nih anak ngebiarin dia kayak gini deh pas di rumah. Jangan-jangan orang tuanya ada yang ngajarin, gak beres nih anak. Yang saya sampaikan kan fakta, bukan gosip. Mulu ada aja jawabannya, emang gak mau dikalah banget nih anak. NPD sejak dini, top marko top NPD-nya. Sayang, nggak boleh bilang kayak gitu dong sayang. Nggak boleh menyebarkan aib teman kita sendiri ke orang lain. Apalagi kamu kan belum terlalu kenal kakak nih berdua. Nggak boleh ya sayang menceritakan hal-hal yang nggak baik di belakang orang tuh nggak boleh ya. Mimi dan pipiku mengajarkan yang namanya kejujuran dan juga bagaimana berpendapat. Saya bebas dong mengutarakan kejujuran saya karena di kelas saya memang ada hal seperti itu. Kan? Lihat kan betapa seibutnya dia merangkai kata-katanya yang sangat tidak masuk akal itu diucapkan sama anak sebocil ini. Ini parenting yang kayak gini nih yang nggak benar. Bunda sekalian, tolong Anda harus mengerti bahwa tidak semua orang senang dengan anak kecil. Jadi ketika anak Anda mulai berperilaku seperti ini ke orang asing yang mungkin Anda tidak kenal juga dan kita tidak tahu karakternya seperti saya, tolong anaknya diarahkan, tolong anaknya diajarkan agar terus tetap menjaga attitude-nya ya. Mohon untuk dipahami bahwa tidak semua yang keluar dari mulut anak Anda itu imut dan menggemaskan. Tidak. Ada kalanya dia menyebalkan, ada kalanya dia menyakiti hati orang dewasa, itu ada banget. Jadi mohon dimengerti ya bunda-bunda sekalian. Terima kasih. Sayang dengarkan kakak ya. Belajar yang namanya kejujuran dan berpendapat itu sangat bagus. Kakak sangat apresiasi. Tapi kayaknya ada sedikit kesalahpahaman nih. Yang adik kecil ini salah menangkap maksud dan tujuan dari dua kalimat ini. Jadi yang namanya membicarakan teman, yang namanya menjudge teman atau menilai teman dan mengungkapkannya begitu saja, itu bukan masuk dalam kategori kejujuran sayang, tapi masuk dalam kategori menggibah dan juga menceritakan keburukan orang lain, dan tentu itu lebih dominan negatifnya ketimbang positifnya sayang ya. Dan adek juga perlu tahu di usia adek yang seimut
ini, yang namanya kejujuran dan berpendapat itu memang harus masih sangat perlu diarahkan agar tidak menyakiti perasaan orang lain, terutama teman-teman kamu sayang, ya. Peringkat umum 2 di kampus gue nih, dengerin tuh. Agar nantinya hubungan kamu juga tidak bermasalah dengan teman kamu. Kamu bisa lebih konsentrasi belajar, kamu bisa lebih konsentrasi mengembangkan bakat kamu, ya sayang. Dengerin. Jadi untuk seusia adik ini, kejujurannya sebisa mungkin tidak menyakiti hati orang lain dan lebih dominan menyampaikan pendapat yang baik-baik saja, ya. Redra, jemputan lu tuh. Oh iya, mobilku udah datang. Ya udah, adikku sayang, kakak pergi dulu ya. Ibu, kamu mau ikut? Nggak usah. Gue tunggu aja jemputan gue. Lagian arah rumah kita berbeda. Oh ya udah, aku pergi dulu ya. Bye. Dadah sayang. Kakak cantik itu sudah pergi. Kira-kira kamu bisa pergi juga nggak dari sini? Bisa pergi? Ini nada kakak sudah sangat sopan loh. Nggak mau. Gue baik-baikin malah makin ngeluncak nih Soimut. Lo itu nggak ada imut-imutnya, stop deh bertingkah kayak gitu. Mimi dan pipiku dan semua teman-temannya bilang aku orang yang cerdas, orang yang lucu, orang yang imut. Nggak peduli. Aku tebak pasti kakak yang ini jomblo ya. Lo tuh bocil. Masa tahu kalimat jomblo? Emang lo tahu artinya jomblo? Tentu saja saya tahu. Kan di HP-nya Mimiku sering terputar lagu-lagu yang menceritakan itu. Seperti tak segampang itu, cuma cari penggantimu. Pikir dia imut kali ya kayak gitu. Padahal amit-amit. Dek, saya dengan seluruh kesabaranku, seluruh ketabahanku memintamu untuk pergi ya dari sini, Dek. Carilah tempat lain, Dek. Ya, sana. Jangan dipegang-pegang, jangan dipegang-pegang, tidak suka dipegang-pegang, tidak juga dipegang-pegang, tidak juga dipegang-pegang. Makin pengen gue. Lama-lama di sini. Ya Allah, tebakan hatiku ya Allah. Ya udah kalau kamu gak mau disentuh-sentuh, sana dong, sana. Tidak mau dengar. Ya udah kalau nggak mau dengar lo diam aja. Buang-buang waktu gue aja. Jangan.